Kalau kita berbicara duka, orang marketing nggak boleh lah berduka. Kaizen ini istilahnya DNA-nya Toyota yang membuat masalah itu jadi ada solusinya. Komisi penjualan itu berapa Pak dari sales mobil nih? Yang pertama sekarang kami buat strategi untuk semuanya bisa diungkap ya. Strategi nih, dapur nih Pak. Podio, podcast video. Pak Gunawan Sofia. Sehat Pak? Alhamdulillah, sehat. Gimana Pak? Luar biasa. Agak kareba ya. Wah, nggak boleh bilang kareba di sini. Kenapa Pak? Harus pakai bahasa di sini. Bahasa sini apa tuh? TMB Baumio. Wah, apa kabarnya? Apa kabarnya? Kita lagi ada di Haji Kala Toyota Kendari. Ahmad Yani. Jadi kita lagi ada di Kendari. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol terkait produk terbaru Toyota atau mungkin apa yang bisa diupdate kepada teman-teman terkait Toyota. Tapi sebelum itu kita akan ngobrol terkait perjalanan dulu nih. Kok bisa beliau tuh bisa jadi kepala cabang Toyota Kendari saat ini? Boleh Pak cerita mungkin awalnya dulu Bapak kuliah di mana? Oke, saya tuh masuk di Kala sejak tahun 2002. 2002. Pendidikan Bapak emang saya di marketing? Berbeda malah justru. Oh, saya orang hukum. Ambilnya di Universitas Hasanuddin dulu. Universitas? Ya, tahun 99. Hasanuddin. Unhas. Kita Unhas. 99. Ya, 99, 2000 itu saya coba untuk kerja sambilan lah kayak gitu kan. Ya berkaitan dengan otomotif juga, variasi-variasi kayak gitu. Oke. Hobi berarti ya. Hobi mobil ya. Tahun 2002 saya lamar lah di Toyota di Kala. Berarti Bapak selesai kuliah langsung? Ya. 2002 nih. 2002. 2 dekade. Ya, kurang lebih. Lebih Pak. Lebih banget ya. Lebih banget. Ini udah 21 tahun sebenarnya kan. 21 tahun. Terus saya startnya dari jadi sales. Oh, ini salesnya sales freelance apa sales udah kerja? Udah sales definitif ya. Oh. Nah, makanya saya pindah ke ekstensi hukumnya. Ekstensi berarti kelas karyawan ya? Kelas karyawan di sore hari. Karena waktu itu kan Hunas masih terima. masih Sekarang ada. Sudah nggak ada kelasnya. Ada lagi kelasnya. Jadi pindah ke situ sembari kuliah kerja gitu ya. Nah, 1,5 tahun dari sales masuk ke head office ngurusin marketing komunikasi. Beda kantor apa masih tetap satu gedung? Masih satu gedung. Jadi kayak gini ya. Di bawah tadinya Bapak jualan di bawah naik ke atas. Nah, sekarang lantai dua gitu. Ngurusin masalah penjualan sama. Oke. Tapi bagian programnya. Nah, after itu masuk ke itu udah lulus kuliah belum Pak? Maaf. Udah, sementara. Ya kan, dikit lagi itu. Gitu. Oh, dikit lagi. Ya, maksud itu setelah dari situ masuk di logistik. Oke, agak beda ya. Dari penjualan jadi logistik kan berarti yang mengurus mobil keluar. Betul, ngurusin semuanya di supply segala macam, bukan surat-surat, tapi ngurusin masalah kendaraan itu sendiri, ya kan, pengirimannya gitu kan dari prinsipal di TAM, Toyota Astra Motor. Oke, prinsipalnya kalau di sini di mana? Prinsipal itu TAM, Toyota Astra Motor yang di Jakarta. Oh, di Jakarta. Dari pabrikan langsung. Kirim ke kita di Makassar, saya ngaturin mobilnya. Oke. Mobil ke cabang untuk di drive kemana segala macam. Nah, itu saya tuh. Oke. JNE-nya, JNT lah kayak gitu kita. Dikirim-kirim ke mana. Ngirim-ngirimnya. Oke. Jadi Bapak yang minta nih ada kebutuhan mobil di Kendari sekian. Ya, jadi saya proses tergantung dari supply kan. Supply yang demand-nya kami tuh ke Toyota Astra Motor. Nah, terus sudah itu saya lah yang distribusikan mobil ke semua cabang-cabang. Oh, di Sulawesi. Betul. 2011 saya pindah ke cabang lagi. Masuk. Okay. Nah, mulai dari situ jadi supervisor. Nah, kebetulan supervisornya di Kendari di sini. Itu tahun 2011. Berarti kurang lebih 9 tahun lah ya. 9 tahun masuk di Kendari tahun 2011. 2011 move 1 tahun dari sini ke Goa. Ya, cabang Goa. Jadi mulai dari situ sudah jadi sub branch ceritanya. Sub branch jadi kepala cabang sub branch lah ceritanya. Kurang lebih 3 tahun masuk ke Polewali, Polmas, itu udah naik jadi kepala cabang. Oke. Jadi kepala cabang udah pegang cabang, authorize, terus pindah ke Kolaka. Kolaka 4 jam dari sini. Kolaka itu kurang lebih 2 bulan aja. Oke. Move lagi ke kantor pusat. Oke, jadi artinya Bapak nih inline ya. Maksudnya tetap dalam satu industri 20 tahun konsisten. Ini artinya adalah bentuk
konsistensi. Betul, betul. Kegigihan juga betul, gitu ya Bapak tetap di jalur industri otomotif. Gitu ya, starting dari sales, logistik, terus juga dari supervisor, sekarang sampai ke kepala cabang. Ini di kepala cabang Haji Kalak Toyota ini berapa tahun, Pak? Di saat ini, di sini? Saya baru per Mei, 1 Mei. Per Mei. Baru bulan lalu dong berarti? Nggak lama ya? Oke. Suka duka nih Pak, jadi kepala cabang nih. Di sini ya, kita ngomongin Kendari nih guys. Kendari baru 1,5 tahun kan, baru satu jalan 2 bulan lah. Jadi 2 bulan. Suka dukanya tuh, kalau kita berbicara duka, orang marketing nggak boleh lah berduka. Nggak boleh sama sekali. Kenapa orang marketing nggak? Marketing kan juga manusia biasa Pak. Benar. Tapi secara psikologis itu tidak boleh. Itu akan merubah semuanya. Apa yang dirubah? Ya semangatnya, motivasi untuk melakukan hal-hal yang harusnya bisa kita kerjakan lebih, akhirnya jadi setengah-setengah aja, gitu, setengah mood. Jadi kita nggak boleh mood-moodan. Kalau bicara duka, kalau bisa dikubur habis-habis tuh. Kita orang fighter, jadi harus benar-benar fight di optimis pastinya. Walaupun kadang-kadang ya masalah fisik lah ya, karena cuaca begini, kadang-kadang sakit, itu wajar. Nah kalau manusiawinya itu. Tapi kalau masalah pekerjaan, nggak boleh. Orang marketing nggak boleh. Karena kita udah masuk di sebuah industri yang harus memiliki mood yang selalu baik. Betul. Semangat, optimis. Betul. Karena customer kita tidak melihat dari sisi itu kan. Setiap customer akan merasa bahwa dia senantiasa bahagia untuk beli mobil. Ketemu sama kita, orangnya loh, bagaimana caranya coba? Harus paralel kan? Harus paralel ya kan? Betul. Misalnya Pak Mas Ilham mau beli mobil. Masa dalam kondisi berduka? Kan enggak. Bahagia kan? Iya Kak. Iya benar, nggak mungkin saya beli mobil dalam keadaan sedih dong. Nah, kalau saya sebagai penjual dalam kondisi berduka, gimana ceritanya mau ketemu? Iya. Nggak bisa kan? Betul. Itulah kenapa orang marketing tidak boleh ada duka-dukanya. Suka-suka aja. Happy, senyum gitu ya. Bahasanya marketing is fun. So enjoy your life. Oke. Ya kan? Iya. Pak, di sini Bapak handle berapa tim, Pak? Berapa orang? Saya 4 supervisor. Masing-masing tim itu di bawahnya ada 10 sampai 15 orang. 10-15 orang. Saya kurang lebih sekarang 40. Hampir 60 orang dong Pak kalau 10-15. Katakan 15 lah ya. Harusnya sih 60. Kan ada berapa orang keluar ya. Kita memang MPP, kuota MPP-nya memang 60 orang. 60 orang. Itu untuk tim sales dan marketing? Iya, tim sales saja. Marketing kan sama, sales marketing sama. Kalau di bahasa kita punya tim untuk kami ya, sales lah ya namanya. Tapi sebenarnya proses kerja dia including lah marketing, selling gitu. Berarti Bapak selaku kepala cabang kan secara payung organisasi kan Bapak paling atas di sini kan ya? Ya, top paling tinggi ya, top. Berarti kan Bapak nggak hanya ngurusin sales aja toh? Benar. Ngurusin operasional juga, ngurusin tim CS, terus juga ngurusin tim bengkel, karena di sini juga nerima servis ya? Benar. Nah itu apa tantangan terbesar Bapak nih? Dengan memiliki banyaknya tim. Total berapa orang yang Bapak handle di sini? Kita hampir 100 orang lebih. Hampir 100 orang. 150. Oh, 150. Berarti udah lebih dari 100 ya. Saya di Kendari ini kan kebetulan ada BP. Jadi unit bisnisnya pertama sales. Kedua adalah general service. Service. Kedua adalah BPBD itu body paint. Jadi body paint. Body paint. Jadi ada 3 unit bisnis yang ada dalam sini. Plus trust. Jadi mobil bekas, jual mobil bekasnya. Kita ada beli mobil bekasnya, makanya ada trade-in namanya. Trade-in. Semua gerai itu memang namanya gerai ya? Showroom. Semua showroom tuh ada itu, trade-in. Semua ada. Di Jakarta pun ada berarti? Jakarta ada. Moto 2000 juga ada, banyak. Banyak ya. Oke, kita balik ke yang tadi itu Pak. Oke. Bisnis tadi 3 tuh. Itu apa tantangan terbesar Bapak tuh? Tantangan terbesarnya pertama ya target yang udah diamanakan gitu ya sama perusahaan kita, owner ya. Owner nih, Bapak Haji Yusuf Kala. Sekarang Pak Solihin Kala. Oh, adiknya apa? Anaknya. Anaknya, siapa namanya? Pak Solihin Kala. Pak Solihin. Pak Solid. Iya, Haji Solihin Kala. Oh, anaknya Pak Yusuf Kala. Iya, benar. Pak Yusuf Kala tuh ketua PMI ya? Iya, benar. Lanjut Pak. Oke, pertama target itu. Beban target otomatis mempengaruhi semuanya. Ya kan? Karena itu ujung tombak ya? Benar. Kalau target belum bisa tercapai, berarti budget yang kita susun pasti belum tercapai. Oke, kan? Berapa target penjualan dalam 1 bulan, Pak? Penjualan kami sebenarnya range 1 tahun itu 1.500 unit. 1.500 unit. Semua jenis mobil?
Semua jenis mobil. Jadi Itu macam-macam all model ya kita jualnya. Terus bengkel kurang lebih target per harinya itu kurang lebih 60 mobil per hari. servis. 6 kali 3 berarti 6 kali 25 berarti kurang lebih 100 berapa tuh? 1.800 per bulan. Mobil servis. Nah, servis bolak-balik aja begitu. Nah, otomatis kan turunannya ada profit, ada revenue segala macam kan. Terus beberapa KPI yang lain lah. Nah, tantangan kami ya menghadapi market yang sekarang ada perubahan. Ya. Perubahan istilahnya perubahan mindset makronya. Dulu kan ekonomi makro di sini kan kita melihatnya dari sisi yang lain. Beberapa tahun belakangan ini kan orang melihat makro itu adalah tambang, kan di sini tambang. Otomatis semuanya tergerak dari itu. Ya kan, tergerak dari tambang itu. Bisnis yang memang banyak di sini ya, banyak. Di Sulawesi ya. Ketika ini tidak berjalan, ada sedikit ya mungkin kendala lah ya. Sehingga itu mandek. Nah, kurang lebih berapa bulan. Perputaran ekonomi di masyarakat ini juga. Sebenarnya sih enggak. Jadi secara psikologi awal memang karena tambang ini mungkin lebih besar efek uangnya gitu kan, yang kalau kita bicara makro kan uangnya gitu kan besar, maka itu larinya ke situ. Padahal sebenarnya penopangnya kan banyak. Makro yang lain banyak. Contoh misalnya pertanian, ya kan, terus komoditas yang lain, terus ada perikanan, perkebunan kan banyak. Nah, kalau mau dilihat pancingannya sebenarnya kita banyak ladang, banyak tempat nih untuk memancing. Jadi nggak mesti harus di tambang saja. Cuma secara psikologis orang berpikir bahwa selama ini saya jual mobil mudahnya dengan dari situ, sehingga mungkin ya efek dominonya lah ya. Psikologi juga berubah. Perilaku konsumen, marketing, perilaku customer juga turut berubah. Padahal sebenarnya kalau mau digali lebih dalam lagi, potensi kita masih besar. Yang lain ya. Jadi nggak cuma tadi hanya jual beli mobil saja atau servis saja, mungkin ada sesuatu yang baru yang dilakukan oleh tim Toyota untuk menaikkan revenue. Benar. Jadi kita concernnya itu ada dua hal. Ya. Yang pertama sekarang kami buat strategi untuk semuanya bisa diungkap ya. Strategi nih, dapur nih Pak. Dapur. Strategi kami sebenarnya in city Kendari sendiri. In city. Kita full branding. Full branding itu intinya bagaimana caranya supaya kita masih tetap eksis di dalam kota. Dalam kota karena masyarakat kota ini kan sudah tahu lah Toyota apa gitu kan. Cuma mau diperkuat aja supaya stimulus ke customer-nya ini masih tetap berpikir kalau saya mau beli mobil itu ya Toyota. Gitu, kayak orang beli air minum lah ya. Nah itu jadi kita nggak boleh. Biasanya beli brandnya biru itu, gitu kan. Jadi nggak boleh lost moment kayak gitu. Nah kalau yang out city ya ada beberapa strategi yang sudah kita bangun sama tim. Nah, itu mungkin kita akan eksekusi dalam beberapa hari ke depan. Ya, siap-siap Pak. Nah, nanti agak melebar nih. Tadi kan saya ngomongin kendala Bapak dalam menjadi kepala cabang di sini nih. Nanti mungkin kita akan balik lagi ke masalah strategi marketing. Nah, tadi kan Bapak gimana mengatur 150 orang atau 100 lebih lah tim untuk menjalankan Toyota Haji Kala ini, Pak. Terus kendala-kendalanya nih, Pak. Kalau dari Bapak. Tadi kan timnya sebagian besar mungkin 50% lebih itu di sales ya, kalau nggak salah ya. Selebihnya kan di operasional dan lain sebagainya. Itu gimana tuh, Pak? Sebagai leader. Ya. Saya punya beberapa section. Kita otomatis kan involve semuanya kan. Kita deploy beberapa orang untuk mendelegate beberapa sub-sub bagian itu. Bengkel misalnya sama kepala bengkel. Untuk BP juga ada kepala bengkel sendiri. Untuk menangani customer kita ada customer retention-nya sendiri. Terus untuk yang administrasi ada admin, ada ADH, administrasi head kayak gitu. Nah kami rutin buat PDCA setiap awal bulan seperti ini nih sebenarnya. Itu untuk 1 bulan ke depan PDCA-nya ya. Jadi cut off mungkin sekitar tanggal 5, paling tidak mungkin paling lambat Senin apa Selasa lah. Kita meeting PDCA lagi untuk melihat semua progres yang ada. PDCA ini guys kalau belum tahu tuh plan, do, check, action ya Pak ya. Jadi merencanakan, terus melakukan, habis itu cek evaluasi, habis itu di action itu ditindaki lagi apa yang sudah dievaluasi. Itu memang salah satu tools penting di marketing salah satunya, atau mungkin di semua tim. Jadi punya PDCA itu. Gitu. PDCA mereka kan industri ya, all industri bisa pakai. Betul. Kenapa PDCA itu bukan digaungkan,
tapi sebenarnya sudah jadi kebiasaan. Ya, jadi kebiasaan. Bahkan rumah tangga pun bisa pakai, Pak ya? Benar. PDCA. Anak sekolah juga mungkin bisa pakai gitu. PDCA ngapain itu. Saya punya anak ini gitu dulu. Kamu ngapain mana besok gitu. Nah, ini di industri ini menjadi sebuah hal yang common gitu dilakukan. Ya. Tadi Bapak juga melakukannya weekly dan mungkin daily, Pak ya? Kita ada, ngapain aja. Ya, gitu. Jadi ada beberapa sih ya. Kalau evaluasi mungkin weekly. Tapi itu jadi artinya Bapak ini cukup menanyakan update kepada CPIC tersebut ya, tanpa perlu harus turun langsung ke bawah. Kita tetap harus ada gemba. Kalau bahasa Jepangnya gemba. Gemba itu langsung lihat ke lapangannya. Kalau memang ada apa-apa gitu. Terus kami juga rutin biasanya ada apel pagi setiap hari Senin. Kalau di sini kita setiap Senin ya. Setiap Senin. Nah, biasa saya kasih kuis. Itu tanya. Kuis hadiahnya biasanya mobil. Boleh juga DP-nya. DP-nya aja. Jadi pakai voucher. Jadi kita kasih voucher 100.000. Kita tanya lah. Ini kendala di lapangan apa saja, ya kan? Yang istilahnya dirasakan sama semua karyawan. Ya 1, 2, 3 lah. Kalau 1, 2, 3 kan mewakili beberapa orang kan. Senin depannya siapa lagi. Ya ada saja masukan, Pak, kita ada begini. Oke, nanti kita perbaiki. Dicek lagi nanti itu udah diperbaiki belum. Jadi untuk internal. Jadi ada gimmicknya ya. Ya, gimmicknya. Di setiap meeting. Nah, kita juga lempar ide. Kalau di sini kan ada kebiasaan kita membuat kaizen. Kaizen ya. Nah, kaizen itu untuk menyalurkan ide-ide karyawan gitu kan, ada tim yang bisa membackup operasional kita. Menaikkan profit lah, menurunkan cost lah, gitu kan, meningkatkan revenue, gitu-gitu. Jadi itu semua yang istilahnya baik berupa tools, SOP atau apa gitu, yang namanya ide ya silakan dilempar gitu. Dan satu hal bahwa kala grup itu setiap tahun ada istilahnya Kaizen maraton, lomba. Toyota ini kan Jepang ya. Kaizen ini juga Jepang. Metode growth personality Jepang juga ya. Jadi karena memang itu. Ya, sudah jadi DNA-nya kita kan. Jadi terbiasa untuk Toyota Ways. Continuous improvement, respect to people, kayak gitu kan. Respect to people. Jadi Kaizen ini istilahnya DNA-nya Toyota yang membuat masalah itu jadi ada solusinya. Nah, gitu. Begitu ada solusi, kita bisa menaikkan produktivitas. Produktivitas kan nggak mesti harus hasil ya. Produktivitas maksudnya kayak gini. Yang tadinya bisa dilakukan, bisa menghasilkan 1, ini akhirnya bisa 2. Yang tadinya cost-nya sekian banyak, bisa dikurangi sekian. Efektif dan efisien. Ya, efektif dan efisien. Kayak gitu. Dengan menerapkan Kaizen. Ikigai juga masuk mungkin? Ikigai masuk. Semua. Ya, wabi-sabi, Ikigai. Tapi itu kan cuma psikologi ya kan. Betul. Tapi yang penting kalau Kaizen itu kan memang bisa diterapkan secara industrial. Jadi modelnya kalau Ikigai itu kan psikologis. Kalau Kaizen memang penerapan. Metode melakukan improvement apa gitu. I see. Jadi dia lebih kepada hal yang bisa disusun, terlihat langsung begitu. Kalau Ikigai kan ke kitanya nih. Ya kan jangan malas gini. Nah, Pak, kita kembali ke masalah tadi leadership atau kepemimpinan dan juga organisasi dari Kala Group atau mungkin lebih ke spesifik ke Kendari nih yang ada di sini. Bapak selaku kepala cabang berarti kan ada lebih dari 100 orang. Kalau untuk yang technical itu kan mungkin kalau saya lihat berjalan sebagaimana mestinya. Yang agak dinamis itu kan di sales ya. Karena itu kan yang menjadi ujung tombak sebuah perusahaan gitu di mana-mana. Dia jualan, dia punya target, achievement dan sebagainya. 60 orang, turnover-nya tinggi nggak, Pak? Keluar masuk karyawan sales itu? Kalau namanya sales ya, sementara ini datanya memang turnover agak tinggi sebelumnya. Jadi sales ini kan dia mengelola diri nih. Tugas kita itu adalah mewujudkan apa sih sebenarnya tujuannya orang masuk menjadi seorang sales, ya kan? Yang kita coba gali setiap hari itu adalah itu perspektifnya dia begitu dia masuk mau ngapain, tujuannya ngapain, gitu kan? Terus ada ndak rencana-rencana yang dibuat setiap hari? Kalau ini nggak ada, monotansinya yang ikut. Begitu dia merasa ini monoton, dia kan sudah stuck dia boring. Bosan.
keluar. Yang menyebabkan turnover tinggi yaitu. Karena nggak tahu mau ngapain, ya kan? Di pikiran mereka, oh kalau saya masuk jualan saya dapat uang. Ya. Sesimpel itu cara berpikirnya. Padahal sebenarnya bukan yang itu jadi yang simpel. Simpel itu adalah ketika saya bertemu sama orang, saya bisa berinteraksi, dia kenal saya. Ketika dia ada kebutuhan untuk mengenai mobil, dia telepon saya. Simpelnya yang itu maksudnya. Jadi lebih kepada ya orang bilangnya sekarang proses. Padahal sebenarnya itu bukan proses. Itu adalah bagian dari salesnya. Ya, dan sekaligus personal brandingnya dia. Personal brandingnya dia. Dikenal sebagai sales. Benar. Toyota. Nah, sedangkan kalau ngejar jualan, itu kan impact daripada dia udah bertemu sama orang. Nah, ini yang saya mau putus. Kita mau putus. Kita mau putus bahwa image seorang sales itu bukan jualan langsung. Tapi branding, marketing. Sebagai sahabat sharing ya sama si customer. Kalau udah dapat mobil itu, gitu. Benar. Kalau udah dapat itu, barulah boleh selling. Ya. Nggak bisa diawalin dengan itu. Atau makan justru sebenarnya selling itu ngikutin. Ternyata, gue punya temen yang jualan mobil, gue bisa maju. Atau bukan temennya itu menawarkan temennya lagi. Betul. Nih mobil sih sama temen gue aja nih. Gitu. Ya. Seperti itu mungkin Pak ya. Makanya saya inisiatif kemarin. Mungkin, jadi kan begini. Setiap waktu kan kita meeting nih, briefing biasanya. Kita memberi arahan, ya kan? Nah, arahan-arahan ini kayaknya secara komunikasi mungkin mereka salah paham gitu, ya kan? Ada yang menganggap bahwa itu perintah, ya kan? Padahal sebenarnya arahan itu adalah sesuatu yang membuat mereka jernih nih, mau ngapain ini hari, gitu kan? Berbeda kalau mereka menangkapnya adalah perintah. Tapi kalau perintah kan sebenarnya nggak masalah, kan Bapak sebagai pimpinan. Paham. Jadi yang ini kan kita Gen Z ya. Beda ini ya, beda treatment nih. Bahasanya perlu dirubah. Jadi perintah itu diurai jadi arahan. Dia menerima arahan. Jadi bilang, kamu ke sana. Itu kan perintah. Kalau saya bilang di sana itu ada customer. Kamu ke sana, coba cari 5 orang. I see. Ya. Beda kan? Jadi beda. Beda kan? Beda. Nah, terus mana jatahnya? Gitu kan? Itu perintah tuh. Kalau saya bilang, tadi kamu ketemu sama berapa orang? 5. Siapa-siapa aja? Ini Pak. Secara tidak langsung saya tidak mau minta data, tapi dia udah langsung kasih saya. Kan? Iya. Jadi persepsi atau perspektif mengenai bahasa ini kan perlu. Makanya saya buat kemarin supaya dia paham ini apa yang dimaksud dengan komunikasi. Ini common kan? Jadi maksudnya saling olah bahasa juga penting ya, penggunaan bahasa. Nah gitu. Jadi satu persepsi. Satu frekuensi dulu dengan begitu. Beda generasi beda penggunaan bahasa gitu. Begitu. Jadi kayak bilang harus berubah jadi perlu. Gitu. Iya. Nah, Pak, berarti kan kalau turnover sales ini tinggi, ada salah satu mungkin faktor terbesar mereka jadi sales pun karena uang misalnya gitu ya. Boleh tahu nggak nih Pak? Ini bukan masalah gajinya deh. Kalau gaji mungkin terlalu ini. Komisi penjualan itu berapa Pak dari sales mobil nih? Kita bahasanya bukan komisi sebenarnya. Apa tuh Pak? Insentif. Terus ada motivasi boosternya. Motivasi booster lagi. Ini di luar gaji ya? Luar gaji. Sama bonus jualannya. Bonus gitu kan? jualan. Nah, jadi secara pendapatan sebenarnya kalau mau dinaikkan, otomatis pasti meningkatkan penjualannya secara pribadi. Nah, kadang-kadang kalau orang baru itu merasa bahwa, ini kayaknya sulit nih. Jual satu cuma dapat sekian. Terus udah itu tunggu gaji. Haram bos hukumnya. Sales itu tunggu gaji. Justru harusnya jual gitu ya. Iya, gaji itu enggak perlu ditunggu. Saya pernah ada histori lah mengenai itu ya. Waktu 3 bulan pertama saya jadi sales itu kan enggak jualan sama sekali. Sama sekali Pak? Sama sekali, nol. Kan dari nol. Tapi saya bicara nih sama saya punya supervisor waktu itu. Pak, 3 bulan saya belum jualan ini. Saya bisa jelaskan. Ya kan? Jadi 3 bulan saya coba untuk approach ini ke orang. Ke sini dan ke sini gitu kan. Jadi sabar ya Pak, bulan keempat saya pasti udah bisa jualan. Karena udah ada titik terang. Nah, ini pun saya bicarakan sama HRD. Saya ketemulah sama ibu waktu itu, ya, Ibu Teti. Ibu Teti waktu itu jadi manajer HRD kami. Saya bilang sama Ibu Teti, Bu, gaji saya jangan dibayarkan ya. Berani Bapak ngomong begitu ya? Berani.
Dan satu-satunya sales mungkin di Toyota bilangnya begitu sama HRD, nggak berharap gaji. Saya bilang kenapa? Ditanya kenapa Gun nggak mau digaji? Bilang karena saya merasa bahwa belum berkontribusi. Kalau saya belum berkontribusi, saya belum merasa punya hak untuk terima gaji. Oh, gitu. Berat. Saya belum berat, ya kan? Iya betul. Nah, terus beliau bilang, oh nggak bisa, tetap harus digaji. Oh kalau memang harus digaji, simpan aja Bu. Nanti kalau saya udah jualan, baru saya minta. Kalau saya jualan, kalau saya tidak jualan, nggak bakalan saya minta. Ya udah keluarkan aja gajinya, tapi jangan kasih ke saya. Nah gitu. Akhirnya beliau titip buku nih, ya Gun, kamu baca ini deh. Saya ingat sekali tuh, bagaimana mengkanvas apa yang ada di kepala di satu kertas. Saya lupa nama pengarangnya siapa, dipinjemin buku itulah. Jadi mengkanvas planning itu di satu kertas gitu. Jadi apa yang kita pikir coba ditulis. Itu ternyata bagus dan saya pakai sampai hari ini. Spill dong Pak bukunya. Aduh saya lupa. Nanti kalau ingat ya. Udah berapa tahun yang lalu, sejak 2002 itu loh. Sudah 21 tahun yang lalu. Udah lama. Dikasih pinjam buku itu. Saya ingat sekali, kanvas apa gitu. Balik lagi Pak, gimana tadi booster, vitamin booster? Oh iya, sorry. Iya. Tadi nggak apa-apa, tadi bagus banget itu. Nah, terus mereka dapat itu. Semakin banyak berarti kan semakin termotivasi mereka untuk mencari kan. Ternyata emasnya begini ya. Kalau saya jual sekian, dapat sekian ini ya. Jadi insentif dan motivasi booster ini memang buat mereka itu bisa menambah tabungan, kan? Menambah kesejahteraannya mereka. Kalau ditabung ya pintar mereka menabung ya bisa beli mobil lah, bisa beli motor. Paling tinggi dari tim Bapak yang pernah Bapak handle sampai saat ini dapat berapa Pak dari semua jual mobil? Satu orang aja misalnya ada satu orang nih dia sampai bisa jual atau mendapatkan sekian. Dulu topnya saya di Palopo itu kejadian. Itu bisa jual hampir 30 mobil, 30 unit satu bulan. Sehari satu guys. Mobil. Sehari satu. Jadi sehari satu. Jadi pendapatannya dia kalau saya gali dapat berapa itu waktu itu ya? Mungkin kurang lebih sekitar 50-60 jutaan. 60 jutaan dari jual 30 mobil itu. Luar biasa ya. Besar. Jadi lebih gede itu daripada gajinya. Ya, jadi memang kalau kita di sales, effort itu berbanding lurus dengan pendapatan. Kerja keras berbanding lurus sama pendapatan. Pasti itu. Cuma memang masalah waktu aja kan. Iya. Makanya tadi Bapak akhirnya bulan keempat jualan. Nah, effort saya 3 bulan 0. Tapi kan saya tidak merasa bahwa ini ngapa-ngapain. Maksudnya betul, ada sesuatu yang Bapak lakukan. Betul. Kan? Bapak udah bangun pondasi tuh 3 bulan. Betul. Tapi memang saya punya kebiasaan dari zaman dulu waktu masih SMA juga. Kalau saya mau dikasih uang ya, saya tinggal di rumah kakek waktu itu. Kalau mau dikasih uang, saya bilangnya jangan dulu, kerja dulu. Saya cari sepatunya, semer. Kasih makan burungnya. Baru saya minta uangnya. Kenapa? Ternyata sikap begini tuh yang membuat saya pribadi itu menumbuhkan rasa bertanggung jawab dulu dan kerja keras sih. Ya, jadi ngejar dulu kewajibannya, baru meminta haknya. Penting. Gitu. Kejar dulu, kewajibannya. Kewajiban dulu baru hak. Karena kewajiban itu adalah responsibility, sedangkan hak adalah kompensasi. Gitu loh. Kewajiban dulu. Jadi kewajiban dulu baru hak. Ya, baru hak. Nggak bisa minta hak dulu baru kewajiban. Jadi tanggung jawab dulu, baru kita dikasih. Kerja dulu baru dibayar guys. Kayak gitu maksudnya kayak gitu. Jangan kebalikan. Jangan kebalikan, bayar dulu baru kerja, jangan. Siap. Misalnya gini, kewajiban, hak, gitu kan? Kalau dalam bahasa hukum kan ini harus berbanding lurus. Dia harus imbang antara hak dan kewajiban. Kalau kita melaksanakan sesuatu, apakah sesuai dengan kewajibanmu? Sesuai, berarti tidak melanggar kan? Ya. Sehingga kita bisa meminta hak. Tapi kalau kita meminta hak, apakah sudah menjalankan kewajiban? Tidak, berarti tidak imbang. Nah, disinilah biasanya hukum terjadi nih, begitu. Kita mengambil anunya orang, punyamu, bukan. Kewajibanmu, bukan. Ya kenapa diambil? Nah ini, kalau udah dilaporkan perdata. Kalau perorangan kan, bisa jadi pidana, kayak pidana perdata. Nah itu imbangan antara hak dan kewajiban, itulah bisa melebar sejauh itu ya? Bisa jadi melebar kayak gitu. Jadi banding-banding itu, apa ya, kita ini kan tidak terlepas dari hukum. Betul. Nah, cuma kan hukum Allah Pak ya. Jadi ada hukum yang dibuat sama manusia sendiri, ada yang dibuat sama Allah, sunnatullah gitu kan. Ya. Itu terjadi sama semuanya. Jadi memang pekerjaan itu hanya modifikasi aja. Mau konten kreator kan modifikasi. Yang ada adalah jual beli. Ya, betul. Nah, Pak, terkait sama jual beli, Pak. Toyota Kendari ini top
sales produknya apa nih Pak? Kendari itu. Mobilnya. Ini ada semua jenis mobil tipenya di sini dong. Ada. Harusnya dong. All segment kita ada. All segment ada all ya. segment. Paling tinggi apa Pak penjualan di sini Pak? Kalau yang paling tinggi ini rata-rata kan kita segmentasi umumnya dulu ya. Itu paling banyak di RAS. RAS Toyota ya. RAS, Calya, Avanza. Avanza 3 itu. Gitu. Kalau yang terbaru di sini segmen yang bedanya. Oh, beda lagi. Ada segmen industri. Itu paling di Hilux double cabin sama Fortuner. Karena memang kebutuhan industrial ya. Itu aja sih. 5 jenis itu ya yang benar. Tapi ini di sini kita all new Yaris Cross Have. Nah, all new Yaris. Kalau Yaris ini kan segmentasinya adalah yacht sebenarnya, anak muda. Anak muda. Anak muda baru nikah mungkin, satu anak boleh pakai Yaris Cross. Dan ini kebetulan ada teknologi hybridnya. Oke. Hybrid itu kan kombinasi antara mesin konvensional bensin sama ya. baterai ya. Baterai listrik berarti ini. Itu nggak konslet Pak ya? Enggak lah. Berbeda jalur mekaniknya. Oh, mekaniknya beda. Oh, oke. Jadi konvensional ini membantu untuk mengecas si baterai. Si baterai ini membantu mesin konvensional untuk tidak boros. Oke. Jadi lebih milih ini daripada milih mobil listrik. Iya. Suggestion Bapak. 50% orang kita baca terakhir ya di Amerika itu sudah mau beralih kembali ke hybrid konvensional. Oh, konvensional. Minimal dia pilih hybrid. Benar. Nanti servisnya gimana Pak kalau hybrid itu Pak? Tetap servis biasa aja? Servis biasa aja. Kan baterainya cuma nyantol aja di situ dia. Hanya membantu support aja. Betul. Bukan yang harus kayak mobil listrik full mobil listrik ya. Beda ya. Tapi malah justru karena dia punya ada 2 tenaga, malah justru ngebus. Bisa ngebus performa. Yang paling baru di sini apa Pak? Mobil yang andalan Bapak nih kalau misalnya ada orang nanya, saya mau beli mobil dong di Toyota Kendari. Gitu. Nah ini Bapak suggestionnya beli apa gitu? Kalau kita lihat segmented, karena ada 2 baris, ada 3 baris, ada yang 3 row seat, ada yang 2 row seat gitu. Kalau misalkan dia butuhannya kecil gitu kan, ya dananya sekian, kita banyak pilihan. Kalau yang 2 baris untuk anak-anak muda kecil ya bisa beli Agya. Kalau udah mulai memang uangnya cukup bisa beli Yaris Cross. Kalau yang 3 baris ada Calya. Ya kan? Kalau SUV ada RAS. Terus ada Avanza untuk MPV-nya. Kalau keluarga bisa beli Innova. Innova Xenix. Innova Xenix ya. Luar biasa. Iya, ada teknologi. Itu juga hybrid ya. Dulu juga sempat lihat nih Pak di sini ternyata ada cicilan tanpa bunga 1 tahun. 1 tahun. Gimana maksudnya itu Pak? Ya, cicilan tanpa bunga ini kita bilangnya smart cash. Smart cash. Ya, jadi ya ada beberapa customer memang nggak mau ceritanya ada uang cash, uang keluar langsung gitu ya. Jadi mau nyicil aja deh, tapi nggak pakai bunga. Betul. Gitu. Nah, itu dimulai DP-nya 50%. DP-nya 50%. Selebihnya diangsur. Tapi wajib beli asuransi 1 tahun. Dan bayar biaya administrasi ya 2-3 juta. Itu aja sih. Itu aja ya. Itu aja. Itu 1 tahun pembelian. Terus banyak nih nanti mungkin teman-teman yang di Kendari gitu ya bisa mampir ke Toyota Toyota Haji Kala Kendari Ayani. Kala Toyota Kendari Ayani. Search aja di googling ya. Nanti bisa ke sini ketemu Pak Gun. Boleh. Mungkin nanti ada tim sales yang hadir ke sini. Terus juga ada yang terbaru nih Pak. Apa nih? Teen Touch ini apa nih Pak? Teen Touch ini sebuah aplikasi yang disematkan di semua mobil Toyota sekarang. Jadi yang sekarang tuh keluaran tahun 2023, 2021 mulai. Udah ada. Ya, sudah ada. Jadi dia bisa nih ada Find My Car tuh tulisannya, terus juga ada jadi udah ada GPS-nya gitu Pak. Udah ada. Terus bisa stolen vehicle tracking kalau diambil orang bisa dimatiin. Bisa dimatiin, bisa ditahu di mana. Itu kita bisa ngatur juga idle-nya. Mau lari kilometernya berapa kilometer bisa diatur. Jadi itu langsung connect ke mobil ya? Mobil. Nggak perlu additional, kan kalau dulu tuh beli alat ditempel, ini enggak ya? Ya enggak lagi. Udah ada lagi. Kita pakai M Toyota namanya. M Toyota. Jadi bisa dicek aja di aplikasinya kalau misalnya beli mobil terbaru semua segmen. Semua beberapa lah. Ada beberapa yang enggak. Ada beberapa yang enggak. Oke, jadi nanti bisa tanya Toyota ini. Nah, kayak gini. Ini bisa dicek aplikasinya. Nanti kita bisa ambil zoom ini ya. Harus ya. Tadi
Ada driving customer report yang beli mobil ini wajib download ini sebenarnya. Tahu mobilnya di mana, bahan bakarnya sisa berapa, terus mobilnya itu berhenti di mana-mana aja titik-titiknya, gitu kan? Kita udah tahu jadi semua. ada historicalnya. Ya, historicalnya ada semua kayak gitu. Siap, Pak Gun, luar biasa nih buat teman-teman yang ada di Kendari. Jangan lupa mampir ke sini ke counter penjualan Toyota, nanti bisa tanya ke tim sales yang ada di sini. Dan juga kalau misalnya ketemu, ada juga di galeri ya Pak ya? Betul. Galeri Toyota, galeri apa namanya? Galeri Toyota. Yang ada di Tanah Merah ya? Betul. Nama gedungnya apa? Hollywood Square. Hollywood Square, itu juga ada di situ. Ada Tanah Merah. Jadi bisa ngopi-ngopi, santai, nongkrong, gitu hangout ya. di sana. Ngobrol-ngobrol, bisa tanya langsung sama salesnya gitu. Dan masalah biaya nanti bisa diatur, bisa tanya-tanya sama salesnya. Intinya kalau mau transaksinya lebih enjoy, lebih dapat vibes-nya ya silakan datang ke sana. Siap. Kalau di sini juga boleh. Boleh ya, jadi aman, Ya, bisa lebih aman. Bisa tempat lain juga bisa gitu ya. Semuanya bisa. Fleksibel. Oke, Pak Gunawan, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat juga buat teman-teman yang nonton, yang suka mobil atau mau tanya-tanya update terkait inovasi yang dilakukan oleh Toyota, bisa langsung mampir ke sini di Kala Toyota. Semua lebih mudah. Semua lebih mudah. Oke. Terima kasih, Pak Gunawan. Makasih.